Ada seorang sahabat di zaman Rasulullah SAW yang barangkali namanya belum begitu familiar terdengar di telinga kita. Tidak demikian santer, sering disebut di tengah-tengah kita. Tetapi sahabat ini memiliki posisi yang sangat luar biasa di kalangan para sahabat dan di hadapan Rasulullah SAW. Bahkan Rasul sendiri menggelarinya sebagai Al-Abid, sahabat yang betul-betul ahli ibadah. Namanya adalah sahabat Sya'ban. Saking dari ahli ibadahnya sahabat yang satu ini, para sahabat sampai kemudian paham betul dengan kebiasaannya. Salah satu kebiasaan yang itu kemudian diketahui oleh para sahabat dan Rasul sendiri adalah beliau seringkali ketika sholat berjamaah itu mengambil saf terdepan di pojok kanan. Hampir setiap beliau sholat berjamaah selalu mengambil saf paling depan di pojok sebelah kanan. Dan kebiasaan itu diketahui oleh seluruh para sahabat dan oleh Rasulullah SAW. Sampai di suatu ketika saat momentum salat subuh berjamaah, Rasul tiba-tiba melihat pojok sebelah kanan itu tidak mendapati adanya sahabat Sya'ban. Kemudian Rasul cari di kerumunan para sahabat, di tengah-tengah para sahabat juga tidak ada sosok yang satu ini. Maka kemudian Rasul sempat menunda salat subuh berjamaah itu, hanya ingin memastikan bahwa, ingin menunggu bahwa sahabat itu hadir di momentum salat subuh itu. Ditunggu beberapa saat, rupanya sahabat yang satu ini juga tidak bisa hadir. Tidak hadir di momentum salat subuh pada waktu itu. Satu sisi Rasul juga merasa khawatir bahwa jamaah salat subuh, waktu salat subuh itu akan habis kalau terus-terusan menunggu sahabat yang satu ini. Bayangkan, saking dari mulianya sahabat yang satu ini, Rasul dengan para sahabatnya harus menunda sholatnya hanya untuk menunggu kehadiran satu sahabat ini. Karena khawatir, maka kemudian Rasul melaksanakan sholat subuh berjamaah tanpa kehadiran sahabat Sya'ban. Menariknya adalah ketika Rasul selesai sholat subuh berjamaah, seperti biasa Rasul kemudian membalik badannya menghadap kepada para sahabat. Lagi-lagi pandangan pertama yang kemudian Rasul lihat adalah pojok sebelah kanan. Dilihat oleh Rasul, rupanya juga tidak ada sahabat yang satu ini. Rasul mencari di tengah-tengah para sahabat juga tidak ada. Di saf yang paling belakang juga tidak ada. Maka Rasul mulai bertanya kepada para sahabat, adakah di antara antum sekalian yang tahu bagaimana kabar Sya'ban pagi ini? Kenapa dia tumben, dia tidak hadir di salat berjamaah pagi ini? Maka waktu itu tidak ada satu sahabat pun yang kemudian mengacungkan tangannya dan menjawab, merespon terkait pertanyaan Rasul. Padahal sahabat itu biasanya tahu kabar antara satu sahabat dengan yang lainnya. Tapi untuk sahabat yang satu ini dia tidak tahu tuh. Rasul kemudian bertanya lagi, adakah di antara antum yang tahu di mana rumahnya Sya'ban dan berkenan mengantarkan saya ke rumahnya Sya'ban? Maka ada satu sahabat yang kemudian mengacungkan tangannya dan dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tahu di mana rumahnya Sya'ban dan aku berkenan mengantarkan jenengan ke rumahnya Sya'ban. Maka saat itu Rasul langsung pamit kepada para sahabat, beliau berangkat menuju rumahnya Sya'ban. Disitulah pertama kali Rasul mengetahui bahwa jarak antara rumah Sya'ban dengan Masjid Nabawi, Masjid Rasul itu perlu ditempuh sekitar 1 sampai 1,5 jam. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Karena para ulama ahlu tarikh mengatakan bahwa Rasul pamit dari hadapan para jamaah di momentum sholat subuh itu persis saat selesai sholat subuh, dan beliau baru sampai di rumahnya Sya'ban saat puncaknya sholat duha. Artinya rumahnya betul-betul jauh. Bukan lagi kisaran ratusan meter, tapi mungkin sudah kiloan meter. Rumah yang jauh itu rupanya tidak menjadi hambatan buat dia senantiasa sholat berjamaah. Lagi-lagi saya ingin mengulang bahwa ini bukan ratusan meter, tapi ini sudah kiloan meter. Tapi itu bukan menjadi hambatan bagi dia untuk senantiasa mendawamkan, membudayakan, membiasakan sholat berjamaah, bahkan tak tanggung-tanggung di saf depan. Dan itu menjadi kebiasaan yang dia lakukan setiap kali dia sholat berjamaah. Sampai di rumahnya, Rasul ketok pintunya.
Kemudian Rasul ucapkan salam, direspon oleh orang yang di dalam, yang rupanya itu adalah istrinya. Dibuka pintu itu, kemudian Rasul mengatakan, ya Umma ma balu Sya'ban. Wahai bunda, apa yang terjadi kepada Sya'ban? Sehingga tumben-tumbennya tadi pagi dia tidak kelihatan salat subuh berjamaah. Istrinya menunduk dan dia berusaha menegarkan dirinya dan dia menjawab, ya Rasulullah, laqad tuwfiya Sya'ban. Ya Rasul, tidak hadirnya dia salat berjamaah subuh karena Allah sudah memanggilnya. Tidak melakukan salat berjamaah itu gara-gara Allah sudah mengambil nyawanya. Dia sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kemudian menghalangi dia tidak melakukan salat berjamaah. Saking mulianya sahabat ini sampai kemudian Rasul datang ke rumahnya dan menanyakan kabarnya, walaupun rupanya dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemudian teringat pada kisah Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik ini dia punya kebiasaan asal disebut saja kota Tustor yang saat ini mungkin Iran. Asal disebut di hadapan Anas bin Malik ini kota Tustor, selalu saja kemudian matanya sembab, mengalir dari matanya air matanya. Menangis dia. Suatu hari para sahabat tanya, ya Anas, kenapa engkau selalu menangis ketika disebutkan di hadapanmu kota Tustor? Anas kemudian bercerita bahwa dulu zaman Khalifah Umar bin Khattab, kami berangkat dari Madinah bersama 30.000 pasukan untuk menaklukkan kota Tustor. Kami perlu waktu 1,5 tahun untuk kemudian bisa menaklukkan kota itu. Dan kami baru bisa menembus gerbang kota Tustor itu persis saat menjelang subuh. Berkecamuk kami di dalamnya, berperang kami di dalamnya melawan 150.000 pasukan. Dan baru kami bisa menaklukkan kota itu persis saat matahari sudah ada di atas. Wa ma Tustor, kata Anas bin Malik. Dan apa yang bisa kami banggakan dari kota Tustor? Apa yang bisa kami banggakan dari penaklukan kota itu, sementara itu baru dalam hidup kami kehilangan sholat subuh kami pertama kalinya. Dalam hidup kami baru pertama kalinya kehilangan sholat subuh kami. Karena masuk menuju kota Tustor, menembus benteng kota itu menjelang subuh, dan baru keluar setelah subuh sudah habis. Padahal di dalamnya mereka berperang, berkecamuk dan lain sebagainya. Tapi itu menghadirkan rasa bersalah yang berkepanjangan, bahkan menjadi beban bagi Anas bin Malik sampai beliau meninggal dunia. Kenapa? Karena beliau kehilangan salat subuh berjamaahnya. Walaupun para ahli fikih mengatakan bahwa setelah itu kaum muslimin mengqadha salat subuhnya. Tapi bukan masalah qadhanya. Yang kemudian mengganjal di hati Anas bin Malik adalah karena saat itu dia tidak berjamaah salat subuh, dan dia tidak mengawali atau tepat waktu sholat subuhnya, dan itu baru pertama kali dalam hidupnya. Maka ketika disebut kota Tustor itu, Anas bin Malik sembab mengalir air matanya karena menanggung rasa bersalah saat beliau menaklukkan kota Tustor itu. Setelah Rasul hendak berpamitan dari rumah Sya'ban, setelah Rasul juga mengucapkan bela sungkawa kepada istrinya, tiba-tiba istrinya mengatakan, ya Rasulullah, ada yang tidak aku pahami dari proses sakaratul mautnya Sya'ban. Apa? Kata Rasul. Ya Rasul, Sya'ban ketika sakaratul maut, dia berteriak 3 kalimat yang kami tidak paham dengan 3 kalimat itu. Apa katanya? Yang pertama dia berteriak, kenapa tidak lebih jauh? Dan kami tidak paham dengan teriakan itu. Kemudian yang kedua dia berteriak, kenapa tidak yang baru? Dan yang terakhir dia berteriak, kenapa tidak semuanya? Dan tiga-tiganya kami tidak paham dengan apa yang dia ucapkan. Maka kemudian Rasul menjelaskan, kata Rasul, teriakan yang pertama kenapa tidak lebih jauh? Rupanya saat proses sakaratul mautnya itu, Allah tampakkan di hadapan Sya'ban bagaimana dia berjalan dari masjid, dari rumah menuju masjid atau dari masjid menuju rumah. Letihnya, capeknya, jauhnya jarak itu Allah tampakkan semuanya. Kemudian Allah tampakkan di mana surganya. Maka dia berteriak merasa menyesal, kenapa jarak itu tidak lebih jauh sehingga pahalanya jauh lebih besar, dan surganya di hadapan Allah juga jauh lebih tinggi. Teriakan yang kedua adalah kenapa tidak yang baru? Kata Rasul, rupanya ketika dia sakaratul maut, Allah tampakkan di hadapannya sebuah peristiwa di mana di suatu malam
Sya'ban hendak sholat subuh ke Masjid Nabawi. Karena kalau sholat subuh dia harus berangkat dini hari. Hendak sholat subuh ke Masjid Nabawi, dia keluar dari rumahnya, dia merasakan hawa dingin yang begitu menyengat sekali. Maka kemudian dia pulang ke rumah, tidak untuk meneruskan tidurnya atau tidak untuk sholat di rumah, tapi kemudian dia mengambil satu baju lagi, baju yang masih baru dia letakkan di dalam, paling dalam, tapi baju yang sudah kusam agak lama dia letakkan di sebelah luar. Berangkat dia menembus hawa dingin itu. Di tengah perjalanan dia dikagetkan dengan sesosok orang yang terkapar karena tidak kuat menahan hawa dingin malam itu. Maka baju yang lama itu dia lepas, kemudian dia selimutkan kepada orang ini, dibopong dia menuju Masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditampakkan itu semua di hadapan Sya'ban. Kemudian dia berteriak, kenapa tidak yang baru yang saya berikan, sehingga pahalanya jauh lebih besar, dan kemudian surganya di sisi Allah juga jauh lebih tinggi. Kemudian teriakan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Rupanya saat sakaratul maut itu, Sya'ban ditampakkan oleh Allah sebuah peristiwa di suatu pagi, di saat dia hendak sarapan dengan satu roti, satu bungkus roti, bahasa kita mungkin saat ini, dengan segelas susu. Tiba-tiba ada yang ngetok di rumahnya minta sedekah. Dipotong, diparuh roti itu menjadi dua. Kemudian diparuh lagi gelas itu, susu itu menjadi 2 gelas. Separuh-separuh. Kemudian diberikan kepada orang yang minta sedekah tadi. Itu ditampakkan oleh Allah, kemudian ditampakkan surganya. Berteriak Sya'ban merasa menyesal, kenapa tidak semuanya yang saya berikan, sehingga surganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih tinggi. Terkadang kita itu tidak bisa memaksimalkan, bahkan menyempurnakan ibadah kita, amal soleh kita, karena kita belum ditampakkan hakikatnya seperti apa. Kita belum ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati itu seperti apa. Dan itu baru akan ditampakkan di hadapan kita saat kita kelak sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mengambil sholat sunnah yang paling ringan, atau mungkin infak yang paling kecil, hanya karena kita tidak tahu bahwa bagaimana amal itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak kita akan ditampakkan apa yang kemudian kita lakukan di dunia ini saat kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.